disembunyikan. Sebenarnya hikmahnya, korelasinya tuh ada dengan Yesus gitu, karena Yesus tidak membuahi, ya. Kenapa harus disembunyikan telurnya? Kenapa harus seperti itu gitu ya? Ya karena kan ini adalah konsep bisa jadi. Ini kan aku nggak menginikan. Kalau aku ditanya, kan aku bukan Kristen nih Pak Yunus. Kalau aku tuh bisa teman-teman punya hikmah. Apa yang terjadi dalam hidup kita, kita punya hikmah. Contoh, kenapa Uni Rifa harus berpisah dengan anaknya? Ada hikmahnya supaya anak aku mandiri. Akhirnya mereka tidak apa sama aku, nggak manja sama aku. Akhirnya Allah izinkan kami berpisah supaya mereka belajar bagaimana hidup ini begini. Itu ada hikmah-hikmah begitu. Jadi kalau saya ditanya orang Kristen, apa Rifa kau Paskah nggak? Oh iya. Kau ikut sembunyikan telur? Ikut aku. Kenapa gitu? Saudaraku, saya menyembunyikan telur sebagai bentuk bahwa Tuhan kita tidak pernah membuahi. Jadi telurnya disembunyikan lah gitu. Itu tuh salah satu hikmah. Jangan ketawa Pak, itu hanya contoh. Saya bilang kalau saya Kristen saya mampu menjawabnya. Tapi kan saya bukan Kristen, kan gitu. Lanjut lagi ya, kalau kita bicara tentang hari ini Tuhan mati, apakah Pak Yunus ini sedih atau gembira? Sebenarnya dua-duanya. Jawabannya. Pertama sedih terus ketawa. Kenapa gitu? Pertama sedih. Tuhanku mati menderita, ya ampun. Yesus menderita banget. Tapi setelah tahu kematian Yesus menebus dosa, akhirnya aku telah tertebus dari dosa. Jadi sepersekian detik sedih, sepersekian detik ketawa. Karena mengingat sesuatu dalam hal yang bersamaan waktu Tuhannya tersiksa, hari itu juga dosa ditebus. Jadi memang orang Kristen ini bisa menjadi duinatur, bisa sedih pada saat Tuhan aku mati, ya ampun, sedih banget. Walaupun dia nggak totalitas pikul salib karena dibantu sama Simon, tapi tetap aja menyedihkan. Nah, tapi pada saat ingat, wah kematian dia kan menebus dosa gua masuk surga tanpa perlu usaha. Maka pada waktu itu dari yang ini, jadi iya juga, aku bebas masuk surga. Jadi wajar kalau teman-teman semua melihat bagaimana teman-teman kita Kristen ini tidak konsisten. Karena memang gimana, mau sedih ya seneng, orang dosa ditebus. Mau seneng ya sedih, orang Tuhannya mati disiksa. Begitulah yang saya coba identifikasi atau analisa saya. Jadi jangan salahkan mereka lah. Jangan kita salahkan Kristen. Orang-orang Kristen ini nggak boleh dipersalahkan. Kenapa? Karena mereka tuh anak-anak Tuhan. Hati-hati kalian, berani kalian lawan orang Kristen. Orang mereka ngomong aja dalam dirinya ada Tuhan loh. Ya Pak Yunus ini kalau bicara tuh bukan dia yang bicara, tapi Tuhan yang mengajarkan dia bicara. Gitu. Bener gak Pak Yunus? Saya tuh bener gak? Dokternya gitu, bener gak? Iya. Bener gak? Bener. Orang Kristen itu kalau bicara diajarkan Tuhan bicara. Dalilnya ada soalnya. Nih, betul ya? Oh kan bener kan. Jadi saya nggak berani berantem sama Pak Yunus. Sempat saya berantem sama Pak Yunus, maka saya sedang bertengkar dengan Pak Yunus dan Tuhannya. Gimana Pak? Gimana pendapat? Jadi Bapak nih kalau misalkannya lagi berantem sama orang, berarti Bapak bawa-bawa Tuhan dalam diri Bapak berantem. Wah kalah dong orang Pak. Kalah Pak orang Pak. Gimana Pak Yunus? Pak Yunus, Pak Yunus ini sangat luar biasa teman-teman. Beliau ini ramah ya, sayang aja Kristen gitu. Silakan Pak Yunus, nggak usah segan-segan sama saya. Saya ini ya lanjut. Gimana? Ya, makasih ya. Jadi memang tadi tentang ya telur kita sudah tidak usah bahas lagi ya, banyak pengertian tentang telur ya. Kalau bagi saya kalau telur sudah masak ya makan ya. Ya kan, itu bener ya. Ini keren banget ya. Yang kedua, yang kedua tentang kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu, yang pertama itu memberi kita kemenangan ya, memberi yang pertama keselamatan ya. Jadi Bapak senang lah ya Yesus mati ya. Wahyu 12 ayat 10 tentang ini. Wahyu 12 ayat 10, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapi, karena telah dilemparkan ke bawah
pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Jadi orang yang percaya kepada Yesus mengalahkan pendakwa-pendakwa ini dengan darah anak domba. Dan ini orang-orang yang percaya kepada Yesus, ini yang boleh mengerti ini, bisa masuk ke dalam kuasa dan keselamatannya Tuhan. Ya, bagaimana manusia terbatas? Bisakah saya bisa menyembuhkan orang? Ya, manusia Nggak bisa. Tapi roh yang di dalam saya mampu menyembuhkan. Nah, ini bedanya. Karena mereka yang percaya kepada Yesus diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Kayak gini. Nah, Berarti Pak Yunus nggak perlu tanggung jawab lagi ya sama dosa-dosa Bapak ya? Ya, dosa kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Ya makanya jadi nggak perlu bertanggung jawab lagi ya. Jadi di Kristen itu diajarkan untuk tidak perlu bertanggung jawab dengan dosa sendiri gitu ya Pak ya. Ya, dosa ditanggung masing-masing. Tapi Yesus menebus kita di kayu salib. Wah, itu bukan ditanggung masing-masing namanya Pak. Itu dikasih ke orang lain, dikasih ke Tuhan Pak. Kalau ditanggung ya Bapak yang dihukum. Ini Bapak yang berdosa, Tuhan yang mati. Artinya Bapak kan tidak diajarkan tanggung jawab. Bapak yang ngintip rasmi mandi, Yesus yang dihukum kan? Iya. Ini saya lanjut ya. Dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam alam maut. Jadi darah Yesus mengalahkan yang namanya para pendakwa. Bagi mereka yang tidak percaya itu kan pendakwa. Mereka yang tidak percaya itu kan pendakwa. Contoh Bunda Rifa ini kan tugasnya ya dalam, saya anggap ini saudara-saudara yang belum mengerti tentang kekristenan, mengerti tentang Yesus. Ya. Kok saya dibilang nggak ngerti Yesus? Saya lo ngerti banget sama ajaran Yesus. Ajaran Yesus itu ajaran kasih Pak. Ajaran kasih kepada para pelaku koruptor, pengintip janda mandi, tukang kibul orang, tukang bully anak-anak. Mereka dikasihi sama Yesus. Dan Yesus berkata dia datang untuk para pendosa. Makanya saya pernah bilang Kristen ini agama para pendosa. Bukan agama untuk orang-orang benar. Kalau agama untuk orang-orang benar mah Islam Pak. Saya kok dibilang gak kenal Yesus. Saya tuh bolak-balik baca Matius, Markus, Lukas, kok dibilang gak kenal Yesus. Saya bahkan tahu persis Pak, kalau Yesus itu menyuruh Bapak untuk pikul salib, walaupun dia sendiri gak totalitas pikul salib. Kok saya dibilang gak kenal? Yesus loh Pak ngajarin Bapak pikul salib, tapi dia gak totalitas, malah dibantu Simon pikul salib. Agak lain sih, tapi gak apa-apa lah, namanya juga Tuhan. Suka-suka Tuhan lah ya kan. Iya, kenapa saya bilang tidak mengerti? Ini ada alasan. Yang pertama, Yesus itu berkuasa di bumi dan di surga. Kalau kita percaya bahwa Yesus itu berkuasa di bumi, di surga, pasti kita takut. Hormat. Takut itu hormat. Kok takut sama Yesus? Gimana saya mau takut sama Yesus Pak? Orang dia ngadepin Nancy Romawi aja dia KO. Gimana saya mau hormat sama dia Pak? Coba Bapak bayangkan. Dia aja dijadikan berdosa, hina dan terkutuk. Dia diam aja. Saya akan menghormati laki-laki kayak mungkin Nandar lah. Saya hormati dia. Karena minimal dia sebagai laki-laki keren. Gimana saya mau menghormati Yesus Pak? Dia aja gak menghormati dirinya sendiri. Masa itunya dibiarin dilihat orang? Kan gak mungkin saya menghormati orang begitu. Saya ini kalau Bapak misalnya nih. Bapak gak menghormati diri Bapak, saya gak mungkin menghormati Bapak. Tapi kalau Bapak saja punya prinsip, punya barrier terhadap dirinya, saya laki-laki Riva, saya punya istri, saya menafkahi, wah respect Pak, selabel. Tapi Bapak, gimana mau menghormati Pak? Saya gak bisa gitu loh, agak. Kalau Bapak menghormati gak apa-apa sih, tapi kalau saya mengatakan suruh dihormati Yesus ya bingung saya mau menghormati Yesus. Dia kan dijadikan berdosa, dijadikan hina, mengosongkan diri. Kalau dia mengosongkan diri untuk dihinakan, harusnya Bapak bantu dia untuk menghinakan dirinya.
Coba Filipi pasal 2 nomor 6. Dia telah mengosongkan dirinya. Tiba-tiba dia dihormati. Ini kita tidak mengikuti misinya. Misinya di dunia kan untuk dihinakan. Kok Bapak menghormati dia? Lagi Bapak bilang dia berkuasa di dunia, di surga. Pak, jangankan di surga Pak. Di dunia aja dia nggak mampu berbuat apa-apa. Kalau yang, bahkan saya lebih berkuasa loh Pak di Sumatera Barat loh Pak. Serius Pak, saya bisa ngacak-ngacak orang jualan, tapi yang jualan tante saya. Ini restoran saya. Nah, saya lebih berkuasa. Tapi Yesus rumah nggak punya, keluarga yang nggak terlalu harmonis. Gimana coba Bapak? Saya nggak ngerti lagi lah dengan teman-teman Kristen. Ya tapi nggak apa-apa lah. Ini kan Kristen ya. Silakan Pak, lanjut. Ya. Jadi kenapa kita harus percaya Yesus? Yang pertama, Dia yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi maupun di sorga. Bapak ini kenapa sih kok gini? Kalau memang Yesus menciptakan segala sesuatu, ngapain dia ngambil keledai orang? Pak kan ciptakan keledai baru kan bisa. Kalau memang dia itu bisa menciptakan segala sesuatu, ngapain dia minta ikan goreng sama muridnya? Ya kan dia bisa Pak, cedebleo, seledebeo, datang ikan goreng, selebeo nasi padang. Orang dia mau makan aja minta sama orang. Orang dia mau naik keledai ngambil punya orang. Bahkan dia ketika mau menciptakan alkohol, miras, biar orang minum miras, itu dirubah Pak dari air menjadi anggur. Kalau dia penciptakan ngapain dia merubah air Pak? Air kan udah ada. Bikin sendiri alkohol yang baru. Gitu loh Pak. Bapak jangan gitu lah. Ah males saya. Yesus kok dituduh pencipta. Jangan gitu Pak. Ya lanjut. Ya. Kenapa Yesus? Saya katakan ada firman-Nya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan Dia. Maupun dari sorga. Pak, gimana segala sesuatu bisa dijadikan Yesus? Orang dunia sudah ada sebelum dia lahir, Pak. Pak, dia lahir di abad pertama. Waktu itu peradaban udah ada. Tablet Hammurabi udah ditulis. Raja Hammurabi udah ada. Adam udah makan buah pengetahuan baik dan buruk. Dia baru nongol di abad pertama. Kok segala sesuatu diciptakan oleh dia? Pak, jangan jahat-jahat banget lah Pak narasinya Pak. Kasihan Pak orang Indonesia Pak. Bayangkan ya orang Indonesia Pak, masalah hidup mereka tuh udah banyak. Mereka udah bermasalah, bentar lagi nih BBM dinaikin. Belum lagi tingkat kemiskinan semakin merajalela. Belum lagi tingkat pembacaan buku menurun, memang nggak ada. Belum lagi mereka sibuk mikirin nih, ini gimana nih MBG segala macam. Jangan lagi tambahi Pak masalahnya orang Indonesia. Jangan Bapak, aduh. Ini bahaya Pak, kasihan kita rakyat Indonesia Pak. Musibahnya udah banyak banget Pak. Bapak tuduh Yesus yang bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tiba-tiba dibilang dia menciptakan segala sesuatu. Tuh kan Bapak bersihin kan keluar Tuhan dalam lubang hidungnya tuh. Ucapkan alhamdulillah Pak. Gitu jadi kan ada Tuhan dalam lubang hidungnya. Jadi gitu. Yaudah lah nggak apa-apa. Bapak lanjut lagi ya. Silakan Pak. Saya baca drama Cina. Ya, kalau 1 Petrus 1 ayat 19 dan 20 itu kan Yesus telah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan sebagai penebusan. Apa ini? Pak, kasihan Pak 1,9 juta jiwa yang menonton dengan mengabaikan mereka kuota. Mereka beli 100.000, ada yang bayar wifi 300.000. Apa Bapak nggak ada yang baca undang-undang? Dalam undang-undang kita ini disuruh mencerdaskan anak bangsa. Masa Bapak bilang Yesus itu menciptakan segala sesuatunya sebelum segala Pak gimana? Duluan bumi ada Pak dari Yesus. Buminya dulu ada dulu Pak. Nih komandan saya telepon Bapak, lanjut dulu. Kalau kita mau tahu tentang siapa Yesus di dalam Yohanes 1 ayat 1 yang di sini katakan firman-Nya adalah Allah, ayat 16 firman itu telah menjadi manusia, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi agama apapun yang ada ini hanya berusaha untuk mengenal tentang Tuhan.
Yesus itu menyatakan dirinya bahwa dia Tuhan. Nah gitu. Beda kan? Nah, yang kedua, Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan bahwa keselamatan di bawah kolong langit ini hanya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Nah itu, di luar Yesus, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Keselamatan di bawah kolong langit ini hanya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Kayak gitu. Nah, kenapa kita harus percaya kepada Yesus? Kenapa kita harus percaya? Karena dia yang akan datang kedua kali. Dia yang akan datang kedua kali. Menjemput semua orang yang percaya dan tidak percaya. Nah, orang yang percaya itu ya diberi upah. Mereka yang tidak percaya, nah, mereka sudah ada di bawah hukuman. Pahala Bapak ini, ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Karim. Masa Bapak bilang di luar Yesus tidak ada keselamatan? Bapak lupa. Ini kalau ada saya depan Bapak, saya goncang-goncang ini badan Bapak, Pak. Bapak sadar, Pak, saya tampar bolak-balik gini, Pak. Pak Elia dan Enok itu udah masuk surga, Pak, tanpa Yesus. Astagfirullahaladzim. Pak Elia dan Henok itu udah naik ke surga, Pak. Jus. Pakai kereta. Elia pakai kereta kencana, Pak. Naik ke surga, Pak. Zep. Waktu itu Yesus belum ada, Pak. Nggak ada urusan sama Yesus, Pak. Nggak ada kaitan sama Yesus. Bapak jangan gitu. Kasihan rakyat Indonesia, Pak. Diginiin sama Bapak mulu, ah. Tapi udah, Bapak kan pendeta ya. Nggak apa-apa. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Nah, bagaimana mereka? Dalam Markus 16, mereka yang percaya memberi diri dibaptis selamat. Nah, bagaimana mereka yang tidak percaya? Mati. Nah, di dalam Ibrani 10 ayat iya, Ibrani 10 ayat 29. Ya. Nah, bagaimana mereka yang tidak percaya atau menghina anak Allah? Dalam Ibrani 10 ayat 29, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang meremehkan anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Jadi mereka yang menghina, Alkitab katakan mereka akan mendapat hukuman yang berat, gitu kata Alkitab, ya. Firman Tuhan ini. Nah, bagaimana mereka yang hidup takut akan Tuhan? Ya, mereka akan memperoleh hidup yang kekal, kata Alkitab, ya. Mereka yang percaya kepada Allah, mereka akan peroleh keselamatan. Pak, yang benar yang mana nih? Percaya kepada Yesus atau percaya kepada Allah? Ah, Bapak dari tadi ini lenceng mulu nih, Pak. Yang mana nih, Pak? Percaya kepada Yesus atau percaya kepada Allah? Iya, Allah yang mana dulu? Ada Allah-Allah yang lain. Orang kalau percaya kepada Allah, Nggak mereka ada percaya Allah, kepada Pak. Yesus. Allah itu nggak ada, Pak, bahasa Indonesia, Pak. Yang ada itu adalah Allah. Allah itu sumpah serapah dalam bahasa Ibrani. Tidak ada diksi bahasa Indonesia Allah sebagai makna diartikan dari Tuhan, nggak ada. Saya mau tanya sama Pak Pendeta deh, kata Allah ini didapat dari mana sih, Pak? Iya, Allah sih oke. Allah itu kan bicara tentang penguasa. Kalau dalam Enggak, saya nggak nanya itu. Saya nanya, kata Allah ini diambil dari bahasa apa dan diambil dari kitab apa? Munculnya Iya. kata Allah ini. Karena setahu saya kalau bahasa Ibrani itu bukan Allah, tapi Eloah. Kalau bahasa Aramaik Allah, bukan Allah. Kalau bahasa Yunani Theos, bahasa Arab Ilah. Nah, saya tanya, Allah ini bahasa apa sih, Pak? Iya. Kalau Allah di dalam kita itu kan gelar ya, bukan Iya, saya sesembahan. tahu. Kalau Islam kan Iya, saya hanya tahu. itu sesembahan. Enggak. Saya nggak tanya maknanya. Yang saya tanya dapat dari mana orang Kristen kata Allah.
ngambil dari kitab mana, ngambil bahasa apa. Itu bahasa apa Allah itu? Kalau bahasa Minang saya tahu artinya sudah, Allah. Allah makan kopi ya, Allah bundo. Nah, ada bahasa Minang kata Allah. Yang saya tanya itu ketika kalian bilang Allah Allah lain, itu bahasa apa yang dipakai? Bahasa ya. Bahasa apa itu? Dan itu bahasa dari mana? Negara mana yang pakai bahasa Allah yang artinya adalah Tuhan atau sesembahan? Oke. Itu pakai dari bahasa mana ya? Bahasa mana, Pak? Kalau tidak salah bahasa Inggris. Bahasa Inggris ada kata Allah. Ya, Di Inggris Allah artinya apa? Allah itu ya bahasa Inggris ya, yang berkuasa di bumi di surga. Coba aku cek dulu kamus bahasa Inggris. Bentar ya Pak, kalau aku di cek dulu ya, Islam bentar. kan- Di Islam Bentar, kan aku Allah suka- itu bentar. maknanya apa sih? Enggak, aku cek dulu, bentar. Aku cek kamus bahasa Inggris dulu. Kamus bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris saja. Terjemahan Google terjemahan ya, bentar ya. Google terjemahan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, kata Allah. Enggak ada Pak, justru malah Allah yang ada. Enggak ada bahasa Inggris bahasa Allah Pak. Jadi orang Kristen ini ngambil kata Allah itu dari bahasa mana? Karena di Inggris itu kalau Tuhan itu artinya bahasanya God. Jadi orang Kristen itu tahu kata Allah itu ngambil dari bahasa apa dan dapat di kitab apa gitu. Ini penting loh untuk dijawab nih Pak Pendeta. Kalau enggak nanti bahaya loh kalau kalian nggak tahu dari kitab. Takutnya nanti dari ngambil dari kitab mana gitu, tahu-tahu Tuhan nama Tuhannya. Karena memang ini nama Tuhannya umat Islam gitu loh. Jadi ngambil dari mana orang Kristen menggunakan Allah ini tuh dari bahasa apa gitu? Silakan Pak. Oke. Ya, bahasa itu kan ada maknanya. Oh jelas. Ya. Nah, Allah yang kita sembah itu Allah yang disebut anak Allah. Enggak, Ya, firman maksudnya yang ada anak Allah. Allah itu maknanya apa? Maknanya dia pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Itu makna Allah di dalam Alkitab. Di dalam Bible dan itu pakai bahasa gelar. apa? Kalau dalam Alkitab itu gelar. Itu hanya sebutan Iya, pakai gelar. bahasa apa? Kar- Di negara mana yang menggunakan gelar Tuhan menggunakan kata Allah tuh negara mana? Bahasa mana itu? Bahasa negara mana? Negara ya Indonesia. Oh, kalau di Indonesia tidak ada kata Allah. Saya sudah nih, kita lihat KBBI ya. Ini KBBI. Yang ada itu Allah, Pak. Allah nggak ada. Nih, kita lihat KBBI dulu ya. Kalau logat itu dari mana? Logat itu terjadi karena perkembangan pertemuan dan sosial kita, Pak. Yang saya tanya itu kata Allah. Kita nggak bahas logat. Nih. Logat. Nah, ini Pak, Allah artinya ini Pak, saya tahu Pak. Ini Allah dalam KBBI ini Pak. Ini ada nih. Ternyata ada teman-teman. Ternyata ada arti kata Allah dalam bahasa Indonesia. Saya baru tahu nih ya. Artinya adalah kalah, teman-teman. Nih. Allah. Kalah. Wah, berarti Tuhannya kalah dong ya. Oh ya, dia pernah kalah melawan Yakub ya. Allah artinya kalah. Tewas. Wah, iya, betul sesuai nih, tewas. Kan Yesus pernah tewas hari ini. Ini baru nih bisa nih Yesus nih. Sesuai nih, Allah dalam KBBI artinya tewas atau kalah. Tewas. Segala kesukaran dan sebagainya tidak akan terasa bagi sesudah biasa. Wah. Kata Allah alias tewas sama kalah. Oh itu makna. Kok bisa ya jadi gelar Tuhannya Pak ya? Apa karena Yesus pernah tewas dan kalah ya? Kok bisa ya? Saya jujur teman-teman baru tahu loh kalau kata Allah itu ada dalam KBBI. Dulu saya pikir itu bahasa Minang. Sekarang saya baru tahu kata Allah itu artinya adalah kalah dan juga tewas.
Oh. Iya. Iya, Kalau kalau di kalau Allah dalam KBBI itu nama Tuhan. Nama Tuhan dalam bahasa Arab nih. Nih, kalau Allah itu nama Tuhan. Nih. Nih. Allah. L-nya 2. Bukan Allah ya, L-nya 1. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Tuh. Berarti Tuhannya orang Islam. Gitu. eh, Gitu. Tuhannya orang Islam ya. Oh iya, itu bukan kata saya, itu KBBI. Kecuali Bapak mau menuntut KBBI nggak apa-apa. Saya berusaha seminimal mungkin membawa pandangan subjektif, tapi itu pandangan universal. Secara nasional dan secara internasional pun dalam kamus Cambridge dan Oxford, Allah itu the name of God among Muslim. Begitu. Iya. Karena kan saya kan muslimah ya. Kalau muslimah ini kan harus berdata kalau bicara. Gitu. Oke. Iya. Karena saya bicara Allah yang di dalam Alkitab. Saya sedang mengajar bukan Allah yang di luar itu ya. Jadi saya sedang bicara Allah. Jadi di dalam Kristen ya, Allah yang dimaksudkan di sini Allah yang menjadi manusia, yang menjadi sama dengan manusia. Ya, seperti itu. Datang menyelamatkan manusia. Kayak gitu. Menyelamatkan semua orang. Jadi Alkitab bilang begini, semua orang yang berdosa tidak selamat. Yesus memberikan hidup kekal. Memberikan hidup kekal. Dia aja mati. Gimana caranya ngasih orang hidup kekal ya, dia aja nggak kekal ya Pak. Oke. Nah, mati di kayu salib itu maknanya itu menebus dosa kita seperti dikatakan Galatia 3:13. Itu karena pemberontakan kita. Ya gitu. Karena kesal pemberontakan kita lah dia digantung di kayu salib. Dia kesel karena pemberontakan Bapak lalu menggantung dirinya di tiang salib. Ya, semua orang kan mati binasa. Semua orang ini kan Enggak mati semua dengan orang dosa. Pak. Elia Henok nggak binasa Pak. Ah, ya mereka ditebus kan? Enggak. Loh, gimana mereka ditebus? Orang Yesus saja nggak ada hubungannya sama mereka. Gimana sih Pak? Mereka udah ke Ya, surga waktu duluan Pak Yesus sebelum tadi Yesus kan lahir. pembukaan tadi Yesus turun ke alam maut menyelamatkan. Ya, termasuk Dia mereka. nggak di alam maut Pak. Elia sama Henok udah ke surga duluan Pak. Elia Henok itu bukan turun ke alam maut, tapi naik ke surga duluan. Ah, Ini gimana sih Pak Pendeta? Nih masa nggak tahu kisah Elia dan Henok? ya, Bapak kan baca di dia dalam turun ke perjanjian alam lama. maut menyelamatkan mereka. Itu Yesus. Loh, Pak, Elia dan Henok itu ke surga Pak. Masuk surga. Elia dan Henok akan turun kembali ke bumi, engkau mati. Astagfirullahaladzim Pak. Bapak siapa yang ngasih tahu kalau dia bakalan turun Pak? Ini Bapak kok ngaco. Siapa yang bilang Pak kalau Henok akan turun? Iya, ada Alkitab sampaikan. Di mana Pak? Saya lupa ayatnya. Bapak Iya. kenapa sih? Bapak punya masalah beban hidup yang berat. Ini BBM belum dinaikin Pak. Nggak usah terlalu dipikirin Pak. Ya, BBM naik Saya antarin dulu. Bentar. Nandar ambil alih dulu Nandar. Gua mau nganterin BBM dulu. naik atau turun, Nandar. tidak perlu takut. BBM saudara-saudara. naik, Tuhannya Yesus Kristen yang turun. pelihara. Yesus pelihara. Nandar ambil alih dulu Nandar. Nandar, jangan matikan, nih ada Pak Arianto Pita nih. Saya tinggalkan dulu sebentar ya. Pak Arianto di sini dulu ya, temenin Pak Yunus dulu ya. Pak Yunus dari tadi ngaco terus nih, dia bilang banyak cerita tapi nggak tahu. Nandar ambil alih dulu. Ada orang Islam yang apologet di bawah nggak? Silakan naik ke atas dulu, bantuin bentar. 3 menit. Nandar jangan dimatikan Nandar jangan dimatikan. Wah, saya bawa aja lah nih handphone ntar. Yunus sama Pak Arianto di atas dulu ya. Kalian berdua ngobrol-ngobrol dulu aja ya. Kalian orang-orang baik kok. Aku percaya sama kalian.
Ya, ya, ya. Yang ngomong berdua dulu ya. Ya, nah, Ngomong apaan nih? Temanya apa ini? Mbak Ripa tadi temanya apaannya, Pak? ya bebas aja, bebas, bebas. Gitu ya. Pasca bukan Tuhan mati. Ya, pasca kan tujuan datang ke dunia ini. Tuhan Yesus atau Yesua datang ke dunia ini kan tujuannya untuk mati. Untuk menembus dosa-dosa manusia gitu. Mbak Ripai kemana, Pak? Kok hilang sih? Ya, ke belakang mungkin. Oh gitu. Hati Yunus Ruban. Ya live dari mana ini, Pak? Live-nya langsung dari mana ini? Itu Yonatan, Nandar. Enggak, Pak, aku mau turun dulu sebentar, lagi ada kerjaan ini ya, Pak. Oke, 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 Aku oke. lagi ada kerjaan nih, mau turun nantilah. Kalau nggak ada kerjaan aku naik lagi ya. Oke, 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 oke. Oke, lagi ada di mau dikerja nih, Pak. Oke, maaf ya, Pak. Semangat ya. Oke, oke. Terima kasih Pak Musawir. Oke. Ini Pak Wahyu Ngau. Ya, Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita supaya kita diselamatkan. Nah, gitu. Jadi ya bagi mereka yang tidak percaya ya tidak masalah. Ya, selamat sore. Iya, Yesus mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga dengan tujuan menyelamatkan. Selamat sore Mbak Eca. Ya, dosa itu bukan dongeng. Dosa itu adalah hukuman bagi kita yang tidak percaya. Maka Yesus datang menghapus dosa kita. Gitu. Nah, bagi mereka yang tidak selamat, Yesus itu begini, Yesus itu berkuasa di bumi, di sorga, dan di bawah bumi. Nah, bagi mereka yang percaya, diselamatkan. Bagi mereka yang tidak percaya, binasa. Ya, keselamatan tidak ada dalam siapapun. Yesus itu bukan hanya manusia, tapi dia Tuhan. Kenapa dia bisa buat mujizat? Tidak ada yang sama seperti dia mujizat. Ya, begitu. Tidak ngaco lah. Iblis berkuasa, kuasa apanya? Iblis dihancurkan dengan kuasanya. Ya, iblis dihancurkan, kuasanya dihancurkan. Ya. Orang artinya begini, kenapa kita ditebus dosanya? Orang yang ditebus dosanya hidup bukan di bawah kuasa dosa. Orang yang ditebus dosanya hidup di dalam kasih, kemurahan, kebaikan, sukacita, damai sejahtera. Bukti bahwa orang tidak hidup di dalam dosa. Ya.
Ya gitu. Jadi damai sejahtera yang diberikan kepada manusia tidak seperti yang dunia berikan. Ingat, damai sejahtera diberikan, keselamatan diberikan. Mana bapaknya? Mana teman-teman bapaknya tadi, bapak pendeta tadi? Mana kak? Kak Eca? Mana tadi bapaknya? Teman-teman, kalau Pak Yunus itu, saya termasuk orang yang tidak akan mendebat Pak Yunus terlalu ini, karena orangnya memang begitu, ya. Orangnya baik kok. Kadang walaupun sering ngaco, nggak apa-apa lah, namanya juga Oten. Halo, Pak Piu. Halo, assalamualaikum, Ambasado. Agamanya Pak? Assalamualaikum. Agamanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam. Islam. Ya, ada yang mau disampaikan Pak? Pengen nanya, pengen nanya Pak Pendeta. Mana Pak Pendetanya tadi? Udah nggak ada Pak. Pengen bertanya, apa bedanya Tuhan sama Nabi gitu? Apa bedanya Tuhan sama Nabi? Nggak ada bedanya mereka. Dia agama Kristen, Tuhan sama manusia aja nggak ada beda Pak. Apalagi sama Nabi. Pak, noise Pak. Maaf Pak ya, agak noise. Oke, noise banget Pak. Oke, gini ya. Kenapa saya sama Pak Yunus tidak terlalu mengambil serius? Pertama, saya menganggap Pak Yunus ini adalah orang yang sudah terdoktrin akut. Sebagai seorang pendeta, tentu Pak Yunus ini akan membenarkan ajarannya walaupun yang diucapkannya semua bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi. Klaim Yesus berkuasa, klaim Yesus itu begini dan begitu, itu semuanya bertentangan dengan fakta realitas yang ada dalam kenyataan kehidupan Yesus. Nah, walaupun nanti mereka akan menjelaskan, oh bahwa ini kan begini, ini kan begitu. Dan saya termasuk orang yang kalau orang seperti Pak Yunus itu hanya dijadikan sebagai lawak, teman-teman lawak-lawak ketawa aja gitu. Jadi saya justru kalau mau diskusi itu sama orang-orang Kristen yang kritis saya maunya. Kalau orang yang sudah berdamai dengan kebodohan, saya enggak mau lagi diskusi. Jadi saya nggak apa-apa. Itu sama seperti kita melakukan perbuatan yang sia-sia gitu. Semua doktrin yang disampaikan Pak Yunus itu doktrin mayoritasnya Kristen yang berulang, yang kita dengarkan hampir setiap hari selama kurang lebih, kalau saya tuh 7 tahun lah. Kalau memang teman-teman Islam merasa dihibur dengan Pak Yunus, nggak apa-apa, asal kita jangan menyerang pribadinya Pak Yunus. Bagaimanapun juga Pak Yunus ini salah satu orang Kristen yang baik. Dia tidak pernah menghujat agama Islam, yang ada dia cuma jahil saja dalam pandangan Islam. Walaupun dalam pandangannya dia tidak akan mengakui kejahilannya, karena nggak ada orang gila ngaku gila, nggak ada orang sesat ngaku sesat, tuh nggak ada. Menurut dia benar, walaupun kita bisa menggugurkan apa yang disebut dia sebagai kebenaran itu. Jadi kita tidak ada tanggung jawab untuk memaksa Pak Yunus paham, tapi kita punya hak untuk menyampaikan kebenaran. Seperti yang disampaikan Pak Yunus dari tadi, semua pembicaraan Pak Yunus itu bisa kita tentang. Contoh, semua manusia telah mati itu bohong besar, karena Helia dan Henok itu tidak mati. Begitu juga dalil yang mengatakan bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus itu juga bohong besar, karena Elia dan Henok itu masuk surga justru tanpa mengenal Yesus sama sekali. Jadi statement yang tidak relevan atau tidak koheren dengan realitas itu dalam dunia ilmu filsafat dan dunia dalam dunia pendidikan itu ya, ilmu ontologis ya, dalam dunia filsafat itu statement tidak benar karena bertentangan dengan realitas. Nah, ada memang teori-teori kebenarannya. Yang kebenaran itu sebenarnya apa sih? Kebenaran itu segala sesuatu yang benar tentang sesuatu. Apa yang benar tentang Uniriva? Pertama, perempuan bisa berbohong kalau Uniriva ini transgender. Maka apa yang benar tentang Uniriva? Dia seorang pendebat lintas agama. Itu kenyataannya, memang kesehariannya begitu.
Tapi kalau ada yang bilang Unirifa ini pria, maka dia wajib membuktikan. Kalau dia menuduh saya pria tapi tidak bisa membuktikan, maka itu bukan statement yang benar. Gitu ya. Nah, kita menghargai Pak Yunus walaupun kita menolak kejahilannya. Tapi ketika dalam kejahilannya kita tidak boleh mengolok-olok. Cuman kita mengajak dia berpikir, mengajak dia merenung, dan mengajak dia jujur dengan statementnya. Nah gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita hargai Pak Yunus, Bang siapa tadi yang tadi naik lagi, itu orang-orang baik. Baik walaupun baik belum tentu benar ya. Tapi yang namanya benar sudah pasti baik. Ya, ingat ya, baik belum tentu benar. Gitu. Oke, Kak Eca ini agamanya Islam kan? Kak Eca? Ya, ada yang mau disampaikan, Kak? Suaranya nggak ada, Kak. Halo. Ya, halo, Kak Eca agamanya apa? Islam kan? Suaranya hilang, Kak. Halo, Assalamualaikum. Ya, ini yang Pang Aditya ini agamanya apa nih? Agama dulu sebelum saya jawab salamnya. Nanti kalau non muslim saya jawabnya alaikum. Kak Eca Saya suaranya muslim. sudah kedengaran. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada keperluan apa, Bang? Saya mau nanya, Mhm. sampean itu agamanya Islam kah? Oh iya, jelas saya muslimah. Oh ya. Ya itu aja, saya nanya. Ya udah, saya turunkan aja sudah. Oke, Kak Eca, ada yang mau Ya, disampaikan Kak makasih. Eca? Ya, sama-sama. Oke, Kak Eca saya turunkan ya. Nah, buat teman-teman semua begini. Kita itu diskusi itu bukan untuk merendahkan agama Kristen, tapi memantik mereka berpikir dengan statement rasional kita. Dan kalau mereka tidak mau ditanggapi, mereka tidak boleh menyebarkan agamanya di publik. Kenapa seperti itu? Karena mereka bicara di publik itu berhak direaksi oleh publik. Ketika mereka mengatakan Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup, kita sebagai rakyat Indonesia sebenarnya boleh mereaksi dengan cara baik. Bertanya misalkannya dengan cara baik atau mengajak mereka diskusi, tapi tidak boleh merendahkan. Karena itu melanggar etika dalam kaidah berbangsa dan bernegara. Memancing orang marah itu nggak bagus. Masalahnya adalah orang Kristen ini nggak dipancing pun udah marah gitu. Kita diskusi aja mereka marah gitu. Sebentar saya ada telepon dulu. Di WA nggak aktif lagi, nggak ada jawabannya dari salah Oke. Oke. Baik teman-teman ya. Tadi saya lagi ngobrol dengan yang punya kos-kosan tempat tinggal saya ya. Sepertinya saya harus pasang wifi sendiri karena wifi kos-kosan saya nggak sampai ke sini ya. Nanti saya harus pasang sendiri nggak apa-apa lah ya. Ah gitu teman-teman ya. Jadi buat teman-temanku yang muslim,
kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang agama Kristen, ingat satu hal, paradigma kita beda dengan paradigma Kristen loh. Kalau paradigma Islam itu mengatakan bahwa Tuhan mati tidak mungkin bisa mati, Tuhan mati. Tuhan mati itu bukan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah mati. Tapi kalau di Kristen, Tuhan yang nggak pernah mati itu bisa mati. Ya, dengarkan baik-baik nih. Dalam pandangan Islam, kalau ada Tuhan itu tidak bisa mati karena dia Tuhan. Tapi dalam Kristen, Tuhan yang tak bisa mati itu bisa mati. Itu cara berpikirnya. Pasti kalian bercerita mengatakan bahwa oh mereka tidak masuk akal. Ya wajar, mereka memang Kristen karena Tritunggal itu juga tidak masuk akal. Kalau masuk akal mereka tidak mungkin jadi Kristen. Terus kalau di dalam Islam itu misalkannya begini, Tuhan yang maha hidup itu ya nggak pernah mengantuk mati. Sama, mereka juga begitu. Tuhan yang maha hidup itu bisa mati, pernah mati malahan. Terus apa lagi ya? Dalam iman Islam itu kalau Tuhan itu tidak berwujud makhluk, tapi kalau di Kristen Tuhan tapi Bapak tahu karena Bapak sering lihat dia. Maka orang yang tahu belum tentu kenal, orang yang kenal sudah pasti tahu. Nah, kalau tentang Tuhan, saya belum pernah menemukan yang namanya agama samawi kecuali agama pagan ya Pak. Itu Tuhannya muncul ke permukaan berbentuk makhluk. Hanya Tuhan pagan seperti itu, seperti Zeus berjenggot kayak laki-laki kakek-kakek, Dionysius, Osiris, Dewa Mitra, Krishna. Nah, itu adalah Tuhan berwujud makhluk, alias kalau dalam bahasa gaul saya Tuhan cosplay, Tuhan menyamar. Karena bentuk Tuhan sebenarnya nggak kayak gitu. Kalau memang ada Tuhan berbentuk seperti itu, berarti Tuhannya udah manusia sejak awal. Karena bentuk itu kan punya manusia, kan bentuk manusia. Nah, kalau Bapak katakan saya tidak kenal Tuhan saya, loh, saya tahu karakter Tuhan saya. Tuhan saya nggak pernah nyamar-nyamar karena dia sudah bilang, dia laisa kamislihi syai'. Saya kenal karakter dia. Bahkan dia mengatakan dia tidak pernah zolim. Nah, itu sifat dia. Bahkan dia katakan dia Ar-Rahmanur Rahim. Nah, itu dia maha menghukum. Nah, itu saya kenal. Jadi kenal itu bukan kenalan jabat tangan dengan Tuhan gitu yang disebut dengan kenal Pak. Itu sama makhluk. Sama makhluk itu. Ya. Kalau Tuhan berwujud binatang, berwujud angin, berwujud orang, itu Tuhannya saudara Kristen. Tuhan berbentuk merpati, Ini kalau hewan. memang itu paparanmu Ya saya nggak suka dibawa dulu ya Putra ya. Saya sudah kasih Kalau memang kamu begitu tadi. pendapatmu. Kalau seandainya kamu tidak mengganggu, saya izinkan kamu di atas. Saya kan sudah bilang room ini room edukasi. Dosen aja diganggu, kamu bayar di kampus. Kamu nih udah bayar loh di kampus loh. Diganggu dosen ngajar, diludahi juga kamu. Dimarahin juga kamu. Sudahlah nggak bayar dapat ilmu di sini nongkrong gratis. Nggak tahu diri pula, menjajah kita pula, yang nggak berhak kamu di sini. Saya kasih kamu kesempatan naik, harus tahu sopan santun. Ini Bunda Gembala lagi bicara. Nah, jadi berbeda antara pandangan Tuhannya umat Kristen dengan Tuhannya umat Islam. Itu berbeda, sangat berbeda. Tuhannya umat Kristen itu punya 3 wujud. Wujud angin, wujud binatang, wujud orang. Wujud angin, Tuhan melayang-layang di atas air. Wujud binatang, Tuhan berbentuk merpati. Itu binatang loh, merpati loh. Jangan bilang kalian tumbuh-tumbuhan merpati ya. Wujud orang, Yesus. Maka teman-teman Kristen kita ini Tuhannya punya 3 wujud. Nah, ini yang tidak diimani oleh Islam. Karena di Islam itu Tuhan nggak milih wujud makhluk. Tuhan nggak mungkin menyerupai makhluk. Karena kalau begitu dia menipu. Kenapa dia menipu? Karena dia menyamar. Contoh, ada seorang tukang bakso. Padahal dia bukan tukang bakso, dia adalah intel. Maka apa yang dia lakukan disebut dengan menyamar. Nah, dalam pandangan Islam, kalau Tuhan kami menyamar menjadi manusia untuk menjadi Tuhan, maka dia insecure dengan wujudnya. Atau dia tidak bisa jadi Tuhan kalau dia tidak menyamar. Maka bentuk ketuhanannya itu tidak berguna buat dirinya. Harus menjadi orang dulu baru bisa dikatakan Tuhan. Analoginya simpel kayak saya nih. Saya kalau seandainya operasi plastik nyamar kayak Nikita Mirjani, berarti saya nggak percaya diri dengan kemanisan wajah saya ini.
Artinya saya akuin wajah Nikita Mirjani lebih cantik daripada wajah saya. Karena saya mengikuti bentuk dari Nikita Mirjani. Begitu juga kalau Tuhan menyamar jadi orang. Maka Tuhan sedang mengakui bahwa kalau Tuhan jadi orang lebih baik daripada Tuhan gak jadi orang kalau jadi dirinya sendiri. Itulah kenapa tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamar-nyamar. Makanya saya jawab, Tuhanmu berwujud. Berwujud dong. Seperti apa ya? Seperti dialah, seperti Tuhan. Masa Tuhan saya kayak tas, saya orang. Emangnya Tuhan saya nipu? Kan enggak. Tuhan saya kan bukan penipu. Karena kalau kalian aja lah, coba kalian manusia, kalian berubah jadi pohon. Apa istilah yang tepat buat kalian? Menyamar. Apa yang disebut dengan menyamar? Menyamar itu menyamarkan, merubah esensimu sehingga orang keliru memandangmu. Dikira orang pohon padahal kau orang. Menyamar kau jadi pohon. Maka orang yang paling hebat menyamar adalah orang yang betul-betul bisa dianggap sebagai pohon. Nah kalau Tuhan gak mungkin menyamar pura-pura jadi orang sementara dia Tuhan, kecuali memang Tuhannya orang beneran. Seperti itu. Ya. Mungkin Pak Amabel paham dengan edukasi yang saya sampaikan. Kalau mau menanggapi boleh, silakan. Silakan Pak Amabel buka mic. Pak Amabel buka, Pak. Oh, ini ada akun lain kan nih? Gak ada ya? Oke, ada. Kita turun dulu. Baru bisa bicara. Ya dia punya wujud lah, harus ada Enggak, wujud. saya tanya bukan itu pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya berarti Tuhan Bapak harus punya bibir kalau bicara. Kalau Tuhan saya itu adalah wujudnya roh dan segambar dengan pertanyaannya roh Tuhan Bapak punya bibir. Iya, segambar Bentuknya dengan kayak manusia, bentuk manusia, tapi hanya dalam Oh bentuk berarti rohnya rohnya. Tuhan Bapak itu mirip Iya. manusia. Oh kayak gini Iya. mungkin ya. Bentar. Karena Mungkin kayak gini. karena Sebentar. katanya segambar Enggak, maaf Pak. Saya ini orangnya imajinatif ya. Saya ini kalau seandainya diklaim, saya pasti akan memikirkan tuh. Nih, mungkin seperti ini ya. Mungkin wujud Tuhan Bapak seperti ini. Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Tapi mungkin yang saya tahu Pak, satu-satunya yang pernah tergambarkan dalam benak kita, wujud angin berbentuk manusia itu cuman ini nih. Saya nggak tahu apakah seperti ini Tuhan Bapak. Saya nggak tahu ya. Coba kita lihat nih ya, teman-teman ya. Mungkin wujudnya Tuhan Bapak kita ini kayak gini nih mungkin. Bentuknya kayak orang, tapi dia angin gitu ya. Mungkin gini ya. Gini ya Pak ya. Tidak sama dengan orang itulah. Loh, kan Jadi ini ada matanya Pak. Ini matanya, hidungnya ada, bibirnya ada. Ini kan enggak mirip dengan orang pun itu. Lah Nah, terus memang ada kalau memangnya Tuhan Tuhan Bapak yang roh itu punya bulu, punya daging, punya bibir, lidah, gigi Kalau juga. Tuhan kami Banyak itu pilihan roh, Pak. Kalau yang tapi ini yang model segambar. botak Pak. Kalau yang ini model bocil botak. Jadi, Nah, kalau mau Tuhannya Bapak agak besar badannya ya. Kemana-mana kau lagi, Rifa. Loh, Kau- kok kemana? Kan kemana-mana. Bapak bilang Tuhan Bapak itu angin tapi modelnya orang. Kalau ini model bocil Pak, ganteng dia sebenarnya, cuman dia kayak angin gitu loh. Cuman Terserah kau lah. kepalanya Pokoknya botak. begitulah wujud Kalau- roh Tuhan itu. Oke gini Wujud Tuhan Bapak kami. bentuknya, kayak gini bentuknya. Terserah kau lah. Loh kok terserah, saya nanya Bapak kok gini. Terserah kau lah. Tapi Ya pokoknya Allah, saya kok gambarkan. kalau terserah berarti Bapak nggak tahu. Katanya Bapak tahu wujud Tuhannya gimana sih? Katanya Tuhan Bapak berwujud roh tapi Tuhan wujudnya kami itu seperti roh manusia. berwujud manusia. Wujudnya itu mirip segambar dengan manusia. Oh kayak gini, kayak Nah, gini kan itu. mirip manusia nih. Kayak gini, berarti kayak Casper. Wah, jangan-jangan film Casper itu terinspirasi dari Tuhan Terserah kau lah Bapak. itu kalau model debat anak-anak kayak gitu seperti kau itulah. Pak, Udah. saya bingung Jadi Pak. gini, Bapak kita yang bilang, ilmiah lah. Pak, Kita ilmiah lah.
Ilmiah saya Pak. Bapak yang bilang Tuhan Bapak itu angin berwujud bentuk manusia. Setahu saya satu-satunya gambar di dunia ini yang ada penggambaran supaya kita nampak visualnya adalah Kasper. Kasper itu kan roh, tapi kan berbentuknya kan seperti manusia. Pertanyaan saya adalah Tuhan Bapak yang roh itu punya bulu nggak? Segambar dengan dia itu dia makanya Nah dia kalau ciptakan segambar kita kan manusia. berbulu Pak. Nah, Bapak kan berbulu nggak? Ketek iya, Bapak kan berarti berbulu tuh. kalau Pertanyaan saya, Anda merasa, kalau Tuhan Anda Bapak merasa yang roh itu seperti berbulu enggak, nggak? kalau merasa Anda seperti itu ya begitulah. Loh, ini Tuhan saya roh itu. bingung. Kita Ada. nanya malah jawaban kita yang Kau kan diverifikasi manusia, sebagai kau jawaban tahu, kebenaran. kau tahu kan bagaimana bentuk manusia? Ya itulah segambar dengan itulah Oh, Allah. berarti Tuhan Bapak yang Bapak itu manusia beneran sejak awal. Segambar dengan manusia dia. Iya, Makanya maksudnya dia mirip mengatakan, manusia kan? Mirip nah, manusia kan, iya. Pak? Ya, jadi dia itu Berbulu, wujudnya berbulu, roh. berbulu berarti berbulu. Ya bagaimana bentuk manusia? Masa kan saya ajarkan kau lagi Iya, Bapak terus kan seperti berbulu, anak saya aja, berbulu. Berarti Tuhan Bapak yang Bapak itu berbulu. Berkulit. Jadi, Oh, berkulit dia. Berarti bukan roh dong, Pak. nah, Berbulu, masa ada bulu roh? Kalau roh berbulu gimana jadi kalau kau bentukannya tuh katakan teman-temannya? wujud Tuhan gimana wujud Tuhannya? Lah kan Yang saya kalau lihat wujud Tuhan, itu ada iya enggak? Pak, Itu kita ini gimana kan jadinya? beda nih Pak. Jadi meraba-raba. Kok meraba-raba? Wujudnya Tuhan. Gimana Tuhan? Wujudnya Tuhan. Bagaimana Pak, wujud Tuhan? gini Yang loh, saya, Pak. yang saya tanyakan wujud Tuhan. Saya akan menjawab di sini, tapi Bapak mengklaim, maka klaim Bapak itu membuat saya terkejut-kejut. Bapak mengklaim Tuhan Bapak itu bentuknya kayak roh. Lalu saya tanya, emang kayak mana? Rohnya Tuhan Bapak itu seperti manusia, berarti berbulu. Memang bisa roh berbulu gitu. Karena setahu saya bulu ini keluar dari kulit yang berpori-pori. Ya, iyalah, Nah, terserah sementara kau lah. Itu Bapak yang mengatakan penting. Tuhan Saya Bapak katakan, itu roh tapi berbulu. Saya kaget. Aduh, ini bermusik ini turun dulu, si Darlan ini bermusik ngapain ini nenek kesini bermusik. Nah, jadi yang gini herannya ya Pak. saya tanya wujud Tuhan, tapi dijawab juga wujudnya ya Tuhan. Ya wujudnya ya wujud Tuhan lah, jawabannya? masa wujudnya wujud Yang saya orang tanya Pak. Tuhan gimana? Wujud Pak, Tuhan gini, gimana? Pak. Ya, wujudnya Tuhan. Pak, Aduh, gimana? saya ini kan menjawab. Bapak kan terima juga nggak apa-apa. Saya menjawab wujud Tuhan saya seperti dirinya, yaitu wujud Tuhan, bukan wujud orang, karena Ya. Tuhan saya bukan orang. Jadi saya tanya tuh wujud Tuhan ya, memang Tuhan. Iya, memang bagaimana wujud seperti Tuhan. saya Nah, kalau Bapak bilang Tuhan Bapak orang, berarti bukan Tuhan, tapi tuman kalau atau saya turang. tanya gini, kalau saya tanya gimana wujud manusia itu punya mata gitu, dijelaskan dong. Iya, karena kan Nah, manusia bisa ini Bapak wujud Tuhan. lihat. Wujud Tuhan gimana? Pak, Makanya tidak saya ada tanya. yang pernah melihat Tuhan dalam kitab Bapak. Bapak coba buka 1 Korintus pasal 6 ayat 16. Ya, 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Nih, dalam kitab Bapak, Tuhan itu tidak ada yang bisa melihat. Jadi kalau ada orang bilang Tuhannya kayak orang, itu pendusta, Pak. Bukan kata Makanya saya, dia tapi kata kita, akan Pak. Sebentar kami dulu di lah, Pak. Kristen. Kalau kayak gini tuh kita debat kusir, Pak. Kalau Bapak Karena bicara, kau saya dengarkan. bernarasi terus. Loh, Bernarasi saya terus kau kan dari tadi. ditanya sama Bapak, saya menjawab, tapi Bapak keberatan dengan jawaban saya. Sudah Lalu saya ditanya bilang, panjang lebar bernarasi, tapi hanya kita berkata sedikit, bicara sedikit loh, katanya. saya kan gurunya, Bapak bagus murid. ya. Ngapain Bapak bicara banyak? Kan Bapak murid yang Modelmu. mengedukasikan saya. Kalau levelmu itu kayak berpikirmu itu nggak selevel lah kita. Jauh. Ya, nggak apa-apa lah dikatai bodoh sama orang bodoh tuh nggak masalah, Pak, bagi saya. Jauh, Yang jauh, penting jauh. saya menunjukkan cara berpikir saya menggunakan kaidah ilmiah. Contoh, ditanya Tuhan mau berwujud apa ya? Wujud Tuhan lah, masa wujud orang? Kalau wujud orang itu berarti kan Tuhan saya jawaban orang. anak TK itu kan. Kok Jawaban mana ada anak SD. TK bisa jawab begitu? Oke, saya tanya wujud Bagaimana Tuhan wujud- Bapak kayak mana? Bagaimana wujud batu? Ya seperti Ya udah, batu. wujud Tuhan Bapak seperti Gimana apa? itu? Ya udah, Ya, saya minta deh jawaban mahasiswa deh. Wujud Tuhan Bapak seperti apa, Pak? Udah saya jawab tadi. Seperti apa? Seperti udah apa? Saya jawab tadi. Ya Seperti udah saya apa? nggak ulangi lagi. Enggak saya ulangi lagi. Oh, udah saya ini baru anak jawab. TK nih, ngambekan. Anak TK itu ngambekan, Pak. Ngambekan. Nih. Mari kita Ditanya lihat bagaimana teman-teman wujud ya. batu, ya 1 seperti Timotius wujud pasal batu 6 lah. ayat 6. Gimana? Pak, gantian dong. Bapak kayak cewek atau enggak sih? Bapak Jadi jangan susah panik. nih. Nggak usah panik nih. Nih, Ya, saya makanya tunjukin data. kalian jangan kotak-katik Loh, saya nggak orang kotak-katik. lain. Bapak jangan panik ketemu saya nih, Bapak Edukasi baca nih. aja. Yo, ini Al-Qur'anmu edukasi itu nih. kalau saya tanya nanti Al-Qur'an Nih, Pak. nanti gimana? Pak, saya bisa jawab. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, Pak. Jadi Bapak pendusta.
Seorang pun tak pernah melihat dia, Bapak sok tahu. Jadi tidak ada yang pernah melihat Tuhan. Jadi kalau ada orang bilang Tuhannya mirip orang, dia pendusta menurut Timotius. Karena nggak ada satupun orang yang pernah lihat Tuhan, termasuk Yesus, karena Yesus orang. Jadi kalau ada orang Kristen bilang Tuhannya itu seperti ini, seperti itu, dia pendusta menurut 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Karena Jadi- Tuhan kalian itu tidak pernah ada yang lihat. Jadi nggak ada yang tahu wujudnya kayak mana. Bapak bilang Tuhan Bapak kayak roh, kayak angin, kayak kesper. Bapak pendusta, kata Timotius 6 ayat 16. Bagaimana Bapak menjelaskan sesuatu yang Bapak tidak pernah lihat? Itu namanya Bapak sok tahu. Bapak udah pernah ketemu Tuhan belum? Di kitab kami Adam waktu dia Mana menciptakan tertulis? manusia. Bahkan Waktu dia dikatakan alam. menciptakan manusia, dia mengatakan marilah kita menciptakan manusia yang segambar dengan kita. Itu kan ada di Taurat itu. Berarti Tuhan Bapak juga ada yang perempuan berarti? Manusia pertama yang diciptakan apa? Kan bukan cuma marilah kita menciptakan manusia segambar dengan diri kita. Bapak pikir ibu bapak yang perempuan itu bukan manusia? Jadi yang Nih, Pak. diciptakan waktu pertama apa? Yang diciptakan pertama adalah Adam, terus yang perempuan Nah, bukan iya. manusia. Memangnya di kitab kalian ada yang namanya Hawa? Di kitab Bapak juga nggak ada Hawa, yang ada Khafah. Bapak nggak Ada. tahu kitab Bapak itu mencontek kitabnya Jadi, Quran. Di dalam hadis ada, diam dulu Bapak, saya jawab, Bapak ngomong lagi. Nih, Allah bukanlah manusia, Bapak pendusta. Bapak bilang Tuhan Bapak manusia. Nih, Allah bukanlah manusia. Jadi Bapak Segambar telah dengan berdusta. manusia. Segambar dengan Segambar dengan manusia itu maksudnya apa? Mirip manusia. Berarti ya manusia lah. Iya. Ya kalau Tuhan Bapak mirip manusia ya manusia lah berarti. Jadi dia Mana sih? menciptakan Adam itu ya segambar itulah. Oke, Adam Bapak itu sudah segambar baca dengan ayatnya dia. belum? Nih kita tunjukin ayatnya ya. Nih, mari kita tengok teman-teman ya. Marilah kita menciptakan ya. Nih, manusia segambar dengan kita. Pertanyaan saya, perempuan manusia bukan Pak? Yang diciptakannya itu apa dulu? Adam, tapi perempuan udah. manusia enggak? Yang saya Ya tanya kan? itu perempuan manusia enggak? Ibu bapak manusia, masuk Enggak, yang klasifikasi diciptakannya tubuh. pas waktu dia katakan itu Astagfirullah, kan saya cuma nanya, ibu bapak, istri bapak termasuk tumbuh-tumbuhan, Ya, apa hewan-hewanan hubungannya, atau manusia? itu pertanyaan ASD, apa hubungannya yang Nah, diciptakannya maka dulu? Tuhan Bapak ada yang bertete karena cewek. Yang mana yang itu bertete? Yang Roh Kudus atau yang Bapak? Jadi memang kamu hanya Wah. kuat aja Saya bingung sama orang Kristen, diikuti maunya malah dia tolak. Marilah Enggak, yang kita diciptakannya menciptakan itu apa? manusia. Marilah Yang kita diciptakannya itu ciptakan. apa? Yang Hawa diciptakannya bukan itu apa? manusia ciptaan Tuhan. Yang diciptakannya pertama Yang diciptakan Adam dan Hawa. Hawa tidak diciptakan. Oh, jadi Hawa muncul Tapi sendiri. diambil dari tulang rusuknya Adam. Jadi yang Kalau diciptakan diambil dari pertama tulang itu rusuk adalah itu Adam. bukan. Wah, berarti kami yang perempuan bukan ciptaan dong. Berarti kami pencipta gitu. Ya, bukan Wah. diciptakan dari debu tanah, dari tulang rusuk. Oh, berarti perempuan bukan Jadi nggak ada di kitab, ciptaan. nggak ada di kitab. Makanya kalian tahu kan. Enggak, baca berarti Alkitab kan. Bapak ciptaan, istri jadi Bapak bukan makanya- ciptaan. Berarti Pak, Makanya kalau jangan Pak, bangga Pak, dengan kitabmu. saya nggak bantah, Nah, saya ikutin itulah. Bapak. Saya mengikuti pemikiran Bapak. Bapak, ibu Bapak sama istri Bapak bukan ciptaan. Berarti diapain, Pak? Dicetak atau Yang diapain, Pak? diciptakan pertama itu kita bahas dulu yang Iya, kalau yang perempuan tidak diciptakan, pertanyaannya Jadi udah yang perempuan kemana-mana kau lagi, diapain, udah Pak? kemana-mana kau lagi. Loh, Memang- saya bingung. Kalau perempuan tidak diciptakan, terus diapain? Dicetak? Biar saya ajari ya. Ya, Pertama ajarin saya, Pak. sekali- Ajarin saya, Pak. Pertama Perempuan sekali itu diciptakan. nggak, saya tanya tentang kaidah perempuan nih. Di Kristen itu perempuan bukan Ya diciptakan kata dengar, Bapak. Berarti biar saya ajari Alkitab. diapain perempuan? Pada waktu awal pertama itu Tuhan itu menciptakan Adam dari debu tanah. Hmm. Dia menghembuskan nafas dan jadilah manusia. Itulah yang segambar dengan Tuhan. Lalu dia Oh, berarti Tuhan Bapak tiga-tiganya laki-laki. Oh. Pantesan dipanggil Bapak ya. Jangan sela-sela dulu. Kalau Oh iya. orang Sorry. lain yang sela Nah, saya nanti. shock aja gitu, kok perempuan nggak boleh jadi Tuhan gitu, padahal Jadi biar Mama saya ajarkan Yesus kan Alkitab. perempuan. Lanjut. Biar kau jadi murtad. Jadi Oh, begini. saya kalau mau murtad juga nggak nyembah Yesus, Pak. Saya pilih Raffi Ahmad aja, lebih ganteng, lebih kaya, lebih berkuasa. Iyalah, Lanjut. terserah kau lah. Terserah Iya, kau lah. lanjut. Saya nggak Jadi, mungkin sembah Yesus. Karena dia menciptakan Adam, setelah itu dia menidurkan Adam dan mengambil tulang rusuk Adam dan membuat Hawa. Itu tidak ada dalam kitab Wah, kalian. membuat Penjelasan. dengan mencipta beda ya, Pak?
Iya, dari tulang rusuk itu dia. Apa perbedaan membuat dan mencipta, Pak? Nah, jadi yang segambar itu waktu yang pertama itu pada Adam. Marilah Iya, kita enggak, menciptakan. Pak. Bapak saya udah dengar itu. Yang saya tanya, apa perbedaan membuat dengan mencipta, Pak? Weh, perempuan, kalian bukan ciptaan loh. Yang Kalian awalnya buatan. diciptakan. Kalian Enggak, perempuan, kalian itu bukan ciptaan Tuhan, tapi kalian buatan dengar Tuhan. dulu. Iya, Dengar ya, Pak, dulu. ya, Pak. Mm-mm. Yang diciptakan pertama itu kan Adam. Dari Di tulang situ kan rusuk. tidak tertulis ciptaan pertama, Pak. Tapi marilah kita menciptakan manusia segambar dengan diri kita. Nah, itulah Nah, Adam. kan perempuan manusia. Itulah Adam. Iya kan perempuan juga manusia, ciptaan Tuhan. Tapi kata Bapak, perempuan bukan itu- ciptaan. Perempuan itu diambil dari tulang rusuk Adam. Iya, tapi Dan dia ciptaan membuat nggak? Termasuk seorang- ciptaan nggak perempuan, dan dia Pak? Dan dia membuat seorang manusia Hawa. Iya, sebagai kita tahu pendamping hidup itu, Adam. Pak. Kita fokus Dari di mana kau pertanyaan tahu? saya. Dari mana kau tahu dari bukan ajaran Saya udah baca kitab Bapak berulang. Yang saya tanya itu, itu kan. perempuan di Kristen itu ciptaan atau bukan? Ya udahlah ciptaan, tapi ciptaan pertama waktu Ya bisa udah, makan nggak ada. Bapak jangan nipu saya. Nggak ada di situ ciptaan pertama. Marilah kita menciptakan manusia. Iya, jadi yang diciptakan Manusia. pertama. Kalau Bapak mengatakan awal tidak masuk, sama Bapak bilang ibu Bapak bukan manusia berarti. Waktu dia mengatakan segambar dengan dia itu adalah Adam yang dia ciptakan. Di mana tertulis kalau dia bermaksud untuk Adam saja dan tidak bermaksud untuk Hawa dan Iyalah, perempuan setelah ibu? mengatakan itu, Pak, setelah baca ayatnya Pak, mengatakan- jangan dipelintir kitabnya. Marilah kita menciptakan manusia. Berarti istri Bapak dan ibu Bapak bukan manusia berarti. jadi manusia itu yang pertama diciptakan itu Adam kan? Tidak ada di Waktu situ mengatakan- tertulis manusia pertama, Pak. Manusia saja. Waktu dia setelah mengatakan itu kan dia menciptakan Adam. Pak, tidak ada tertulis marilah kita menciptakan manusia pertama yang mirip segambar Udahlah, dengan terserah kita. kau Kalau lah. begitu dalilnya saya terima. Bapak jangan pelintir dia baca kitabnya. kayak gini, enggak ini enggak. Loh, memang enggak saya kan di ketemu. sini mengedukasi, bukan membiarkan orang bodoh mengajarkan Enggak orang lain ketemu, untuk ikut enggak ketemu bodoh. nih. Saya mengedukasi, mengajak orang berpikir, mengajak orang jujur kepada dirinya dan kembali ke kitabnya. Di dalam Nah, kitab itu tertulisnya gini, adalah marilah pertanyaan kita lagi, karena menjadikan manusia segambar dengan kita. Nah, saya di situ sangat mengerti dengan perkataan marilah kita menjadikan manusia. Perempuan kalau Bapak bilang bukan manusia, ya sudah saya mau bilang apa? Ya, karena di situ tertulisnya menciptakan manusia segambar. Adam, Hawa itu ciptaan. Setahu saya, menurut Bapak kan bukan yang Hawa tuh. Saya nggak tahu. Ternyata perempuan nggak diciptakan. Saya baru tahu ini, serius loh. Jujur li saya baru tahu ini. Sementara hanya laki-laki yang diciptakan, sementara perempuan tidak diciptakan. Yang diciptakan Untuk dari membela, tanah liat itu untuk Adam. membela genre laki-laki bahwa Tuhan hanya berkelamin laki-laki, Bapak sampai mengatakan ibu dan istri Bapak bukan manusia gitu. Ngeri juga Bapak ini ya. Makanya rasis ya agama Kristen itu ya. Dulu Itu lagi di zaman kemana-mana lagi kegelapan jalan. Pak, enggak. Kemana-mana Saya bisa lagi membuktikan. alur pikiranmu. Iya kan di sini edukasi, di sini kan bukan gereja. Teman-teman dengarkan baik-baik. Kristen itu pernah rasis terhadap perempuan. Nama peristiwanya adalah perburuan penyihir. Coba kalian buka literasi tentang perburuan penyihir di mana perempuan dituduh penyihir itu dihukum. Dan dulu teman-teman, perempuan itu di bawah inferior ya. Inferior, makhluk di bawah gitu. Makanya teman-teman pernah dengar kisah Hipatia tuh. Ya, saya tidak tahu apakah karena Tuhan berkelamin laki-laki tiga-tiganya sehingga perempuan dianggap rendah di bawah laki-laki dan tidak punya kesetaraan tentang hak dan kewajiban. Hak ya, hak yang paling penting itu hak. Nah, masalahnya adalah saya baru tahu. Mungkin gara-gara perempuan itu bukan ciptaan, makanya perempuan direndahkan banget sampai nggak boleh mengajar, dikutuk sakit perutnya, makin menjadi semakin dia hamil. Ada loh Tuhan ngutukin perempuan loh. Sakit bersalinmu akan kubuat semakin sulit dan kau akan birahi di bawah kekuasaan suamimu. Ngeri kan? Jadi kalian yang beranak pinak sakit itu gara-gara Tuhan yang oten loh. Kesakitan kalian yang makin parah itu kesalahan hukuman Tuhan yang oten dalam perjanjian lama. Tapi bagi kalian yang sesar, ini agak lain nih. Kok bisa-bisanya Tuhan itu agak ketipu gitu loh. Ternyata ada
beranak itu nggak sakit, yaitu pas sesar gitu. Jadi gitu ya. Kita sudah dapat kesimpulan diskusi dengan Pak Amabel bahwa Tuhannya pria. Nggak apa-apa, Tuhannya nggak ada yang wanita. Kalau Luga Tambunan bilang Roh Kudus wanita. Ya. Jadi Pak Amabel Tuhannya seorang pria. Tiga-tiganya pria. Roh Kudus pria. Karena kan mirip dengan Bapak Amabel. Tuhan Roh Kudus punya kumis, punya jenggot, berambut, berbulu. Tuhan Bapak pun begitu. Karena mirip Pak Amabel, mirip pria. Dan beralat vital pria ketiga-tiganya itu. Karena seturut segambar dengan pria. Gitu ya. Itu yang saya dapatkan ilmunya. Terima kasih banyak ilmunya malam ini Pak. Kalau otak di selangkangan terus ya memang di situ Loh, diarahkan. kok otak di selangkangan Pak? Yang namanya laki-laki Bapak punya alat vital nggak? Bapak jangan bilang Tuhan Bapak nggak punya alat vital. Yesus itu disunat Pak hari ke-8. Karena Bapak bilang dia laki-laki, yang namanya laki-laki harus punya alat vital laki-laki. Kalau dia sudah menghilangkan alat vitalnya, makanya transgender Pak. Kenapa Bapak bilang saya otaknya di selangkangan? Saya bicara gender karena kita lagi bicara gender. Dan gender itu tidak jauh dari alat vital. Bukan berarti Kalau kita membahas segambar tentang ini hubungan memang badan. harus alat kelamin ya. Oh berarti Tuhan Bapak nggak punya alat kelamin? Enggak harus diarahkan Nggak punya? begitu. Ya haruslah, orang dia segambar Saya kan manusia nggak kok. bilang gitu, tapi kalau segambar Iya. itu harus diarahkan ke alat kelamin gitu. Iya karena dia kan laki-laki Pak. Berarti Tuhan Bapak nggak punya alat kelamin. Jadi memang ke situ arah otak itu udah Loh, tertuju, fokusnya Pak, tahu kita. tidak semua pembahasan alat kelamin itu cabul. Contoh, nggak mungkin ketika kita membahas biologi kita dibilang cabul. Yang cabul itu ketika Bapak membayangkan hubungan seksual tuh, kayak Bapak baru cabul tuh. Kalau saya sedang bicara gender, yaitu bicara alat vital, karena Bapak saya agak shock baru tahu kalau Tuhan Bapak, Tuhan Roh Kudus, Yesus itu punya alat vital pria. Karena mereka segambar dengan Bapak. Saya baru tahu itu. Saya baru tahu dari Bapak ini loh, ketiga-tiga Tuhan Bapak itu laki-laki alias memiliki alat vital laki-laki. Bapak otaknya kenapa traveling kepada hubungan seksual? Saya nggak bahas itu kok. Bapak nih yang kotor nih. Kau bawa ke situ. Ya karena saya kaget Tuhan Bapak ternyata punya alat vital pria tiga-tiganya. Saya baru tahu. Tadinya saya tahu Roh Kudus itu tidak bergender. Ternyata Bapak sudah bilang bahwa dia pria juga. Jadi makanya tidak bisa kau jauh wujud Tuhanmu ya. Karena Bukan gitu. Saya tidak bisa menjelaskan wujud Tuhan saya karena memang tidak ada yang pernah melihat Tuhan, sama seperti 1 Timotius Tapi pasal yang pernah lihat dia gantian duduk di aras Oh iya dah itu, Bapak dulu lah. Enggak, Allah yang tidak pernah pernah Allah tidak pernah duduk di aras. Di mana tertulis Allah duduk di aras? Yang dua tangan kanannya itu tangan kanan, dua tangan. Dua tangan kanan itu sama seperti bagaimana Bible mengatakan ada Tuhan mengerang hamil. Bukan berarti Tuhan hamil beneran. Pak, jangan Bapak ini, jangan Bapak menyimpulkan agama Islam tanpa menggunakan kaidah bahasa Arab. Kalau Bapak memaksa agama saya seperti yang Bapak pikirkan, saya sedangkan menyimpulkan dari semua jawaban Bapak. Bapak yang bilang Tuhan Bapak laki-laki tiga-tiganya. Jadi saya tidak menyimpulkan sendiri. Bapak saya tidak pernah bilang Tuhan saya bertangan kanan semua dalam makna harfiah, mujasimah itu. Nah, sebenarnya bahasa seperti itu juga ada dalam Bible. Tuhan mengerang seperti orang melahirkan. Tuhan memegang tai dan melempar. Bukan berarti Tuhan Bapak tuh mengambil tai. Dan Tuhan meminjam pisau cukur untuk mencukur bulu pahanya. Kalau Bapak memaksa Tuhan saya seperti tekstual tanpa ngikutin kaidah, ya Bapak harus terima Tuhan Bapak pernah cukur bulu tapi pinjam pisau. Tuhan Bapak pernah melahirkan, bukan tidak benar. Itu bukan makna yang seperti yang Bapak maksud. Karena kan saya sudah bilang, tidak ada satupun manusia yang pernah melihat Tuhan. Dan Allah mengatakan tangan kanan itu bukan, Pak, Bapak belajar bahasa Indonesia ya, tangan kanan itu tidak hanya artinya tangan seperti alat di tubuh kita. Nih saya tunjukkan. Makanya belajar KBBI. Jadi saya himbau buat Kristen itu KBBI belajar ya. Tangan kanan dalam KBBI nih, itu artinya bukan cuman tangan yang asli di badan kita ini. Besok belajar ya Pak. Saya minta Bapak belajar KBBI. Kalau nih, kalimatnya begini. Sebentar dulu, saya lagi nunjukin arti tangan kanan. Aras dengan tangan kanan dua. Apakah di mana tertulis bahwa ada yang berkata saya melihat Tuhan di aras? Di mana tertulis itu? Jangan ngaco. Saya sedang menjelaskan kepada Bapak arti tangan kanan dalam KBBI ya. Ya Bapak kalau salah paham ya nggak apa-apa. Yang penting saya sudah mengajarkan dan mengedukasi. Kalau Bapak ya masih tetap bodoh ya saya nggak bisa berbuat apa-apa dari diri saya sendiri nih.
Tangan kanan, Bapak baca baik-baik. Salah satu makna tangan kanan adalah anggota badan dari siku sampai ke ujung jari atau dari pergelangan sampai ke ujung jari. Tapi makna lainnya adalah sesuatu yang digunakan sebagai atau menyerupai tangan. Yang terakhir adalah pengaruh dan perintah. Lo kenapa Bapak malu? Saya adalah alat yang ada di badan kita, ya. Nggak semua. Sepertinya Kristen ini darurat KBBI ya. Saya berharap ada bukan cuman MBG yang harus diperhatikan Pak Prabowo ya. Saya berharap Pak Prabowo memperhatikan kecerdasan Oten untuk mengembalikan mereka kepada KBBI. Tolong save KBBI. Karena menurut orang Kristen tangan kanan itu artinya cuman tubuh kita yang dari atas siku ini sampai ke jari. Ternyata mereka nggak belajar selama ini bahasa Indonesia. Tolong Pak Prabowo, saya mau mohon dengan sangat buat Pak Prabowo, tolong berikan guru gratis belajar bahasa Indonesia kepada saudara-saudara kita Kristen. Karena banyak saudara-saudara Kristen kita yang sesat gara-gara nggak paham KBBI. Contoh, kekal artinya apa, Ten? Artinya nggak pernah mati. Yesus tuh mati nggak, Ten? Oh iya dia mati. Kekal nggak? Kekal. Aduh, KBBI rusak. Yesus Tuhan bukan Tuhan. Tuhan artinya apa? Yang maha berkuasa. Yesus pernah mati. Pernah. Tapi tetap Tuhan. Tuhan. Nah, artinya teman-teman kita Kristen ini sangat-sangat bermasalah dengan KBBI. Mungkin yang mereka maksud adalah Kamus Oten Indonesia secara rohani yang belum rilis. Mudah-mudahan nanti keluar ya Kamus Kristen Indonesia atau KKIR. Apa yang dimaksud dengan? Saya berharap nih. Ada istilah kebagaimanaan ilahi itu nggak ketemu di KBBI. Saya nggak tahu di mana itu. Ada istilah yang namanya sunat rohani. Kayak mana itu pula? Ada istilah bukan keberapaan tapi kebagaimanaan. Ada istilah kealahan. Ada istilah kemanusiaan. Kalau kemanusiaan ada sifat manusia. Jadi bahasa-bahasa Kristen ini tidak kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mungkin ini adanya di Kamus Rohani Kristen Indonesia, KRKI. Tolong dong ya, biar kita punya panduan diskusi dengan orang Kristen, kita mau baca tuh Kamus Kristen Indonesia. Ya, kebagaimanaan ilahi. Apa maksudnya, Ten? Jadi begini, di mana itu tertulis? Ini bingung kita. Ya, tolong ya, jangan bikin kita bingung ya. Karena kita pengen tahu banget nih Kristen ini kayak mana ajarannya. Begitu. Darlan kalau mau naik kau matikan musik kau dulu. Halo. Iya silakan. Kau bertanya saja sudah. Kau bertanya sudah. Kalian masih pakai ilmiah. Orang Kristen udah canggih. Mau les sekali kau. Palamu. Biar aku potong palamu. Wih. Mau potong kepala aku kau? Ya iyalah mau potong palamu lah Rifa. Sinilah. Kau dari dulu aku udah ngomong kayak gimana. Sinilah kau potong kepala aku sini. Kepala bapak aku potong juga. On cam nih. On cam. On cam kau. Teman-teman, ini adalah pasal pengancaman di ruang publik. Iyalah. Dan ini lah, ngapa? Ya nggak apa-apa, Kristen kan memang suka ngancam-ngancam kalau nggak. Iya, Kristen itu kalau nggak rata-rata Kristen memang begini, kalau nggak sanggup membantah ngancam bunuh. Apa yang kau banggakan di Kunwa coba? Memang kau ada di mana? Ya alamat lah, tunjukkan alamat. Tunjuk biar ketemu kita. Alamat iya. Sebutkan alamatmu. Di mana alamatmu? Kau tinggal di mana? Manggarai aku. Nama daerahnya apa? Nggak perlu katanya alamatku lah. Jangan, kita mau ketemu. Saya mau datang kau. Saya mau datang ke rumah kau. Masih cara alamat kau aku. Saya masih datang ke rumah, mau datang ke rumah kau. Alamat kau di mana? Sebut alamat kau di mana? Nggak perlu kau ke rumahku. Kalau aku di Malaysia, aku datang ke rumah kau. Di mana alamat? Aku juga di alamat di mana? Alamat di mana? Alamat. Aku masih di Malaysia. Aku di Malaysia. Di mana alamat kau? Di Malaysia. Kau di mana? Aku di Malaysia. Ayo ketemuan kita. Kau di mana? Di mana? Di mana kau di Malaysia? Di mana kau di Malaysia? Sebutkan alamatmu. Nanti hilang palamu baru kau tahu. Kepalaku kau ambil, aku datang. Aku datang kepada kau ngasih kepalaku. Di mana alamat kau? Di mana alamat kau? Alamat kau di mana? Laki-laki berbentuk laki-laki bentuk korek api. Di mana alamat kau? Potong palamu nanti, Rifa. Iya, kau potong palaku nanti. Tunjukkan alamat kau di mana? Alamat kau di mana? Enggak perlu katanya aku di mana. Biar pun kau lapor di polisi. Mana? Iya, kau aku mau datang ke tempat kau. Alamat kau di mana, jantan? Enggak perlu katanya di alamat kau di mana. Alamat kau di mana? Alamat kau di mana?
Di mana Yang penting aku alamat di kau? Malaysia. Yang penting aku di Malaysia masih. Di mana? Ya di Malaysia di mana? Aku di Malaysia juga nih. Aku di Johor, Iyalah, kau di sama, mana? Mama. Ketemu kita Karena di Johor, di KLCC kita jumpa. enggak perlu, enggak perlu. Katanya kau mau penggal kepalaku. Ketemuan kita, Iyalah. aku pengen nengok kau penggal Nunggu, kepalaku. nunggu kau. Iya, Orang timur aku tunggu nunggu kau. nunggu. Alamat kau di mana? Nunggu kau. Kita sama aku masih dari Iya, dulu di dulu, Bah. mana Masih alamat kau biar aku datang untuk kau penggal palaku karena kau mengancam pengen penggal palaku. Aku pengen Nggak perlu, datang nggak perlu. jumpai kau. Alamat kau di mana? enggak perlu kau datang padaku. Alamat kau di mana? Enggak perlu lah kau kayak gitu, Bah. Mulut kau buka, mulut kau buka. Ini Kau udah makan ludahku itu. Kau pikir aku takut dengan kau? Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Semakin diancam saya, semakin aku punya giroh untuk membela agamaku karena aku semakin tahu kelakuan kau. Apa yang ku sampaikan semua ada datanya. Kau ancam aku mati, kau pikir aku akan berhenti? Salah kau. Semakin banyak semakin rapat jadwal diskusiku ku buat. Nggak ada ceritanya orang Islam itu boleh takut kepada makhluk kayak kau. Nggak ada ceritanya. Aku udah di Malaysia loh. Aku datangin kau. Kau kan pengen penggal palaku. Kami pengen datangin kau. Kami datangin. Di mana alamat kau? Inilah kau. Inilah kelakuan asli kalian. Kalau tak mampu membantah argumen kami, kalau tak mampu tunjukkan data diskusi, ancam bunuh. Bos, itu udah terjadi dulu inkuisisi, pembantaian orang-orang Protestan. Kalau kalian menunjukkan sekarang itu, kami nggak kaget. Karena memang sudah seperti itu, sudah terbiasa begitu kalian. Jangan kau pikir kami takut, kami ini umat Islam, bos. Mati kau penggal palaku ketika aku menyampaikan kebenaran. Pantang bagi orang Islam ketika ada yang memeranginya, dia kabur. Gak ada ceritanya kami kabur ketika kami diperangi. Jangan kau pikir aku betul-betul gak berani jumpa kau loh. Aku betul-betul berani jumpa kau, apalagi kau di Malaysia. Orang kayak kau ini di Malaysia, sebentar ini. Aku tahu persis Malaysia kayak mana. Ya, aku tahu persis Malaysia kayak mana karena aku tinggal di Malaysia. Ya,